Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku Privat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di mana video sebelumnya kita telah mempelajari mengenai unsur-unsur bentuk aljabar, apa yang dikatakan koefisien, apa yang dikatakan variabel, dan lain sebagainya. Dan ada juga kita bahas mengenai suku yang sejenis. Pada penjumlahan ini, materi sebelumnya sangat berguna untuk mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, sebelum kita lanjut materinya, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk mensubscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya agar dapat mempelajari mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar dapat informasi video terbaru dari kami GoPrivat. Oke, kita lanjut pada pembahasan mengenai penjumlahan pengurangan ini. Tapi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip agar tidak gagal paham mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, karena ini sangat penting sekali digunakan baik itu di SMP, SMA nanti ataupun di perkuliahan nanti yang belajar berhubungan dengan matematika. Oke, kita lanjut saja materinya. Di sini merupakan bentuk aljabar. Untuk menyelesaikan di sini kita nggak bisa menjumlahkan, kita nggak bisa ya. Kita lihat dulu. Menjumlahkan langsung 3x kurang 6 jadinya min 3, kemudian min 3 tambah 7 lagi, kemudian 4, kemudian 4 dikurangi 3, 1, sehingga kita hasilkan 1x. Nggak boleh seperti itu. Untuk menjumlahkan atau mengurangi bilangan bentuk aljabar itu harus sejenis. 3x boleh kita operasikan dengan 7x, berarti di sini 7x tandanya tambah, berarti ditambah. Kemudian karena sejenis sama-sama memiliki variabel x. Kemudian negatif 6 boleh kita kurangi, karena di sini operasi kurang berarti kurangi 3 kayak gitu, karena dia sejenis yaitu merupakan konstanta kayak gitu. Jadi di sini ada catatannya. Apa catatannya? Yang bisa ditambah dan dikurang adalah suku yang sejenis. Oke, di sana itu bukan Zulu ya, salah ketik. Seharusnya di sini adalah suku yang sejenis. Kalau suku yang tidak sejenis, maka kita tidak boleh menjumlahkan dan menguranginya. Oke, untuk lebih paham, kita lihat saja bentuk-bentuk soal dan pembahasannya. Yang pertama, misalnya di sini ada 3x ya. Ada 3x kurang 6 tambah 7x kurang 3. Jadi kita harus menentukan yang sejenisnya dulu. 3x kita kelompokkan dengan 7x, yaitu dengan operasi tambah. Kemudian negatif 6 kita kurangi dengan 3. Maka bisa kita tulis dalam pengelompokannya yaitu 3x. Kemudian yang sama memiliki x kita posisikan dalam bentuk yang sama, tambah dengan 7x. Baru kita tulis lagi, kita susun ya penulisannya, kurang dengan 6 kurang 3, sesuaikan dengan jenis atau kelompok masing-masing, sehingga setelah bentuk seperti ini bisa kita jumlahkan dan kita kurangi. 3x tambah 7x, ingat di sini yang dijumlahkan itu cuma koefisiennya, x-nya ngikut saja, berarti 3 tambah 7. 3 tambah 7 itu sama berapa ya? 3 tambah 7 sama dengan 10, x-nya ngikut. Kemudian negatif 6 dikurang 3. Oke, berarti negatif 9 kita dapatkan. Kalau sama-sama negatif ini angkanya ditambah saja, berarti tandanya tetap negatif. Negatif 9. Mudah bukan? Jadi, kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan atau masih bingung mengenai penjumlahan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut pada soal selanjutnya. Soal yang di sini adalah yaitu 2A kurang 3B dikurangi dengan dalam kurung di sini 4A kurang 7B. Berarti tanda kurang di sini milik yang di dalam kurung ini. Jadi kalau sebelum kita buka kurung, kita hilangkan kurungnya, maka tanda kurang ini harus kalikan ke dalam. Maka kurang dikali 4A berarti kurang. Kemudian kurang kali ke 7B. Nah, atau negatif kali negatif di sini ya. Berarti jadinya positif 7B. Jadi kita kelompokkan yang A sama-sama A, kita susun seperti yang di sini tadi, kelompokkan. Berarti jadinya 2A tulis 2A dulu, lihat yang ke kanannya yang masih memiliki A yaitu 4A ya, kalikan dengan negatif berarti kurang 4A.
Kemudian setelah 2A kurang 4A, kita tulis lagi B. Nah, berturut-turut. Kita tulis lagi B, 3B di sini kurang 3B. Kemudian negatif bertemu negatif jadinya positif, sehingga ditambah dengan 7B. Makanya 3B ditambah dengan 7B. Setelah seperti ini, sama sebelumnya, yang kita kurangi dan kita jumlahkan yaitu koefisiennya saja. Apa koefisiennya? 2 dikurangi 4. Nah, 2 dikurangi 4 berarti negatif 2. Makanya di sini kita dapatkan 2 kurang 4 yaitu negatif 2A. Begitu. Kemudian negatif 3 ditambah dengan 7. Berarti kita dapatkan yaitu negatif 3 tambah 7 adalah 4B. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 2A tambah 4B. Yang ini tidak bisa kita jumlahkan lagi karena kenapa? Karena tidak sejenis. Oke, mudah dan simple untuk dikerjakan. Hanya saja teman-teman harus benar-benar paham dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan aljabar. Kalau misalnya ada pertanyaan atau bentuk soal yang lain yang ingin dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, next kita lanjut selesaikan bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabar berikut yang pertama di sini dimintanya 3x kuadrat dikurangi 25x tambah 2. Kemudian ditambah dengan ditambah ya 4x kuadrat ditambah 7x tambah 9. Berarti di sini dihubungkan dengan tanda tambah. Di sini boleh kita bikin tanda kurung ataupun tidak. Nah, boleh gunakan ataupun tidak boleh saja, sama-sama boleh. Kalau operasinya penjumlahan, kalau pengurangan maka harus kita gunakan tanda kurung nantinya. Oke, kita lihat bentuknya. Misalnya 3x kuadrat dikurang 25x ditambah dengan 2 tetap ditambah. Oke, dalam kurung yang bentuk yang satu lagi yaitu 4x kuadrat ditambah dengan 7x tambah dengan 9. Setelah bentuk seperti ini kita kelompokkan. Yang pertama x kuadrat kita kelompokkan dengan x kuadrat. Oke, tulis berturut-turut. Di sini kita lihat 3x kuadrat kita tulis dulu. Kemudian lihat ke kanannya yang memiliki x kuadrat yaitu 4x kuadrat. Operasinya tambah 4x kuadrat. Setelah 4x kuadrat nggak ada lagi yang memiliki variabel x kuadrat, kita tulis lagi 25 kurang 25x ya. Lihat lagi ke kanan yang sama-sama memiliki x yaitu 7. Operasinya apa? Tambah juga. Negatif 25x tambah 7 yang ini. Oke. Kemudian 2 tetap. Kemudian lihat lagi kawannya yaitu tambah 9. Seperti itu. Jadi tinggal kita selesaikan aja yang sejenis ini. 3x kuadrat tambah 4x kuadrat. Negatif 25x tambah 7x. Kemudian 2 ditambah dengan 9. Yang kita tambahkan yang memiliki variabel yaitu koefisien. Kembali saya ingatkan, yang dijumlahkan itu cuma koefisiennya. Berarti jadinya 4 tambah 3 tambah 4 yaitu 7. Kemudian negatif 25x tambah dengan 7x yaitu negatif 18. Nah, oke, x yang ikut. Kemudian 2 ditambah 2 ditambah 9 yaitu 11. 11 ya positif, bukan negatif. Di sini seharusnya positif. Jadi saya salah ketik tadi, mohon maaf. Oke, jawabannya adalah 7x kuadrat dikurang 18x tambah 11. Finish untuk soal yang ini. Oke. Kita hapus dulu, kita lanjut lagi untuk yang lain. Misalnya di sini ada lagi soal ya, variabelnya berbeda-beda lagi, yaitu 5x pangkat 3y ditambah dengan 8x y pangkat 3 dikurangi dengan 12xy. Ditambah berarti tambah tanda tambah juga nanti ya. 13x y ya, x pangkat 3 di sini ada y nih. X pangkat 3y kuadrat kurang dengan 10xy pangkat 3 ditambah dengan 6xy kayak gitu ya. Ini salah ketik tadi. X pangkat 3y, x pangkat 3y di sini. Oke, jadi ditambah kita hubungkan aja dengan tanda tambah lagi. Seperti yang pertama tadi, 5x pangkat 3, 5x pangkat 3y tambah dengan 8xy pangkat 3, kemudian kurang 12xy, ditambah dengan bentuk yang di sini lagi, 13x y, x pangkat 3y di sini, 10x pangkat 10xy pangkat 3 tambah dengan 6xy. Jadi kita kelompokkanlah yang sama-sama x pangkat
3Y kita tulis dulu ke depan, setelah itu XY pangkat 3, setelah itu XY kita kelompokkan, maka kita dapatkan, oke, kita lihat di sini 5x pangkat 3y, oke, ditulis yang sepasang yang sejenisnya adalah 13x pangkat 3y, makanya di sini ada y ya, oke, 13x pangkat 3y, kemudian ditambah dengan 8 lagi, 8xy pangkat 3, kita lihat ke kanan yang sejenisnya ini, plus bertemu negatif ya tetap negatif, maka tulis saja 10xy di sini, pangkat 3, kemudian setelah itu lanjut lagi ke negatif 2xy, tulis negatif kurang 12xy, kemudian ditambah dengan yang memiliki xy yaitu 6xy gitu. Setelah kita kelompokkan yang sejenis, tinggal kita jumlahkan atau kita kurangi. Yang x pangkat 3y kita jumlahkan. Oke, makanya di sini 5 ditambah 13 yang kita jumlahkan itu koefisiennya 5 tambah 13 18 x pangkat 3y. Kemudian 8 dikurangi dengan 10 yang sejenis ini ya. 8 kurang 10 yang ini, kemudian kalau yang ini teman kurangi aja 8 kurang 10 yaitu negatif 2, makanya di sini 2 variabelnya ikut xy pangkat 3, kemudian negatif 12xy ditambah dengan 6xy berarti negatif 2 plus tambah 6 yaitu negatif 6xy, selesai. Ini bentuknya simple. Nah, yang penting kita bisa mengelompokkan yang sejenis. Kalau teman-teman udah lancar, tidak perlu dikelompokkan, langsung saja 5x pangkat 3y, mana yang sejenisnya 3 tambah ya, langsung saja 18. Kalau nanti udah lancar, jadi nggak perlu lagi pengelompokan kayak gini, langsung saja lakukan penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita lanjut lagi. Selesaikan bentuk aljabar. Yang selanjutnya itu ada pengurangannya. Kita cek pengurangannya. Kalau di sini tadi tambah, maka di sini dihubungkan lagi dengan tanda kurang. Oke, kita tulis 3x kuadrat dikurang 25x tambah 2. Oke, dihubungkan dengan tanda kurang. Bentuk yang selanjutnya itu dalam bentuk kurung. 4x kuadrat ditambah dengan 7x tambah 9. Bagaimana caranya? Jadi negatif atau kurang ini harus dikalikan ke semuanya. Ya, jadi yang dalam kurung ini kalau positif maka berubah akan menjadi negatif atau pengurangan. Jadi kita kelompokkan 3x kuadrat yang memiliki x kuadrat yaitu 4x kuadrat, berarti 3x kuadrat di sini negatif bertemu negatif jadinya kurang. Kita lihat bentuknya. Oke, 3x kuadrat, kita lihat ke kanan yang x kuadrat, 4x kuadrat. Karena di depannya ada negatif maka tetap kurang. Oke, kurang ini udah kita kelompokkan. Kemudian setelah itu negatif 25x lagi. Tulis negatif 25x di sini. Kemudian lihat ke kanan yang memiliki x yaitu 7 plus bertemu dengan negatif. Berarti di sini negatif lagi. Berarti 25x kurang 7x. Udah kita kelompokkan. Kemudian yang konstanta tambah 2, udah kita tulis tambah 2. Kemudian tambah 9 ya. Kalau di sini kan tandanya tambah, tapi di luar kurungnya ada kurang. Berarti negatif dikali positif maka kurang, makanya kurang 9. Udah kita kelompokkan. Setelah itu tinggal kita jumlahkan atau kita kurangi. 3x kuadrat dikurang 4x kuadrat sehingga kita dapatkan min 1x kuadrat. Min 1 itu tidak perlu ditulis. Cukup min saja, 1 itu tidak perlu ditulis. Oke, kemudian negatif 25 kurang 7x berarti negatif 32x. Kemudian 2 kurang 9 negatif 7. Selesai pengurangannya. Oke, ini kita lanjut lagi bentuk soal yang lain. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita lanjut pengurangan juga, bentuk yang sama dengan tadi, hanya saja soal yang sama tetapi dikurangi lagi. Pada tadi yang pertama penjumlahan, sekarang pengurangan. Oke, kita tulis hubungkan dengan tanda kurang, maka sebelahnya dalam bentuk kurung 13xy. Ya, salah ketik, y-nya ketinggalan. Ini x pangkat 3y. Oke. Kemudian kita kelompokkan seperti tadi. Ini dengan yang 3x pangkat 3y ini. Oke.
Kemudian udah kita kelompokkan. Kemudian ini 8xy pangkat 3 dengan 10xy pangkat 3. Cuma saja di sini kan kurang. Berarti kurang bertemu kurang. Berarti jadinya tambah 10. Nah, kayak gitu. Ada pertemuan. Ada kita kelompokkan yang ini tadi. Ini ada y-nya. Ketinggalan ketik 8x pangkat y kita kelompokkan. Kenapa di sini 10xy pangkat 3 jadi tambah, padahal di sini jadi kurang? Karena di depan kurungnya ada negatif. Negatif kali negatif jadinya plus. Hanya plus jadinya tambah. Gitu. Kurang 12 lagi. Kemudian di 12xy, kemudian kita lihat kok dikurang 6xy, padahal di sini xy-nya plus karena plus bertemu dengan negatif. Oke, jadi kurang. Nah, kayak gitu. Setelah kita kelompokkan yang seperti ini, tinggal kita kurangi atau kita jumlahkan. Kita lihat 5x pangkat 3y dikurang dengan 13x pangkat 3y. Maka hasilnya berapa? Yaitu 5 kurang 13. Koefisiennya tetap caranya sama. Apapun variabelnya yang kita jumlahkan atau kita kurangi itu yaitu koefisiennya. Variabelnya ngikut aja. Berarti 5 kurang 13 yaitu 8. Min 8x pangkat 3y. Kemudian 8 ditambah dengan 10 yaitu 10xy pangkat 3. Kemudian min 12 dikurang 6. Berarti jadinya negatif 8xy. Mudah, selesai beberapa bentuk soal yang kita bahas. Oke, silahkan teman-teman pelajari. Kalau ada yang mau tanyakan, ditulis di kolom komentar. Kita cek lagi. Oke, di sini saatnya kita berlatih. Saatnya teman-teman berlatih. Di mana di sini diminta yaitu ada bentuk A dan ada bentuk B-nya. Silahkan tambahkan A tambah B. Caranya sama saja dengan sebelumnya. Berarti tulis ini dulu. Kemudian 3, kalau ditambah ya 3x kuadrat dikurang 25x tambah 2. Kemudian dan ini diganti aja dengan tanda tambah. Oke, untuk yang A. Tambah dengan ini bikin kurung. Kemudian pengurangan kayak itu juga. Bikin A-nya dulu. Setelah kita bikin A-nya, kemudian kita kurang, bikin kurung. Bikin lagi B-nya. Seperti contoh soal sebelumnya. Oke, silahkan teman-teman berlatih. Semoga teman-teman bisa mengasah kemampuan teman-teman dengan mengerjakan latihan ini. Dan kalau misalnya setelah mendapatkan jawabannya, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas. Dan insya Allah akan kita komentari apakah jawaban teman-teman mengenai latihan ini udah benar atau kurang tepat. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.